Saya merasa miris ketika dalam kondisi ini ada lagi orang yang berusaha melakukan aksi unjuk rasa dengan cara yang tidak baik. Di Makassar ini Bang, ya, saya sampaikan 10 biji yang demo tahan mobil truk, semua badan jalan ditutup. Yang disusahkan ribuan manusia. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan, Andi Wijayanto, di tengah masa aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Guys, akhirnya Budiman Sujatmiko buka suara ya, dan membeberkan semua masalah yang terjadi. Dan ini heboh sekali ini. Tio Ardianto, mantan BEM UGM, diduga punya kedekatan dengan PDIP. Wah. Jadi selama ini seperti itu ya. Diungkap langsung loh oleh BEM Bersatu ini ya. Pokoknya menggemparkanlah berita ini ya. Selain itu, dalam sebuah diskusi dengan warga masyarakat, Tio nggak bisa menjawab apa-apa dan hanya plonga-plongo ketika berdebat dengan masyarakat di Makassar. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja ya kita reaksi bersama-sama video berikut ini sampai habis ya. Yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan, Andi Wijayanto, di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Wah. Kalau berita ini benar, wah. Gempar sekali ya. Kalau PDIP oke lah, tapi kenapa sih gabung sama Roy Suryo dan lain sebagainya? Tio. Itu adalah mobil yang dipinjamkan kepada saya sejak saya mengalami berbagai teror, terutama sejak Andri Yunus disiram air keras oleh saudara saya. Siapa yang tidak khawatir Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras? Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkedok gizi, berbulan-bulan teriak presiden inkompeten, presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak. Tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada. Sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati, berpihak untuk meminjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu. Kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain.
Wah, 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 emang pinter ya. Pinter ngomong. Aduh, orang minjemin mobil Fortuner loh. Luar biasa Mas Tio. Luar biasa. Saya tidak pernah demo, tetapi ketika saya melihat ada kondisi ketika ada sekelompok yang berusaha, di kacamata saya ya, berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah misalkan, kemudian berusaha melakukan sesuatu untuk membuat negara ini semakin kacau di saat pemerintah sedang berjuang. Saya menganggap memang sementara berjuang. Kita tahu kondisi di luar sana, kondisi global ini tidak baik-baik saja. Tekanan luar biasa terhadap pemerintah. Apalagi saat Bapak Presiden menerapkan sistem ekspor satu pintu. Tekanan luar biasa. Ditambah lagi usaha Pak Prabowo memerangi para mafia tambang, mafia migas, CPO. Tentunya kita tahu Wilmar, dia mengembalikan 11 triliun lebih. Dan itu adalah hal yang harus kita apresiasi dan kita tidak boleh buta di situ. Saya bicara dengan teman-teman Satgas Tambang yang banyak ditutup sekarang karena banyak tambang sekarang. Jadi misalkan area 500 hektar misalkan, di tengah ada 200 hektar, itu tidak ada izin. Di samping kiri kanan ada izin. Itu semua ditutup. Mereka menggunakan tanah-tanah negara, kemudian tidak ada timbal balik negara. Makanya itu semua yang diburu. Cuma yang buat saya heran, di saat kondisi ini terjadi, loh tiba-tiba muncul gerakan dari mahasiswa. Saya bingung, ada apa ini? Kemarin ada bahasa, pemerintah dikasih waktu 18 hari. Kalau rupiah tidak menguat, mereka akan melakukan gerakan besar-besaran, bahkan reformasi jilid 2. Saya kaget. Tetapi di hari Jumat kemarin, tanggal 12 Juni, rupiah mulai menguat. Dari 18.200 kayaknya ke 17.860. Bahkan sekarang kembali menguat, walaupun kecil. Tetapi kita harus berdoa dan bersyukur. Sehingga saya merasa miris ketika dalam kondisi ini ada lagi orang yang berusaha melakukan aksi unjuk rasa dengan cara yang tidak baik. Saya tidak mau katakan bahwa kita dilarang unjuk rasa, tapi lakukan dengan baik. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru berdampak kepada negara kita sendiri, buat rakyat kita sendiri, membuat situasi menjadi tidak baik. Negara lain lari, tidak mau menyimpan dananya di sini, tidak mau investasi di sini. Apakah kita tidak berpikir bahwa kita sedang membuat sebuah kesalahan? Tidak dilarang kita demonstrasi, Pak. Tidak dilarang, tetapi caranya. Di Makassar ini, Bang, ya, saya sampaikan 10 biji yang demo tahan mobil truk, semua badan jalan ditutup. Yang disusahkan ribuan manusia. Saya yakin dan percaya ada Tio ini tidak akan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Iya kan? 10 orang, Bang Tio, 5 orang tahan kontainer, tutup semua jalan. Begitukah cara aksi yang diperlihatkan? Kan tidak boleh seperti itu. Nah, Mas Tio terdiam kan? Mendengar curhatan dari rakyat di daerah tentang demo yang sangat mengganggu itu. Terdiam kan, gak bisa berkata apa-apa. Saya dalam keadaan aman dan selamat. Kami bertiga menghadiri acara Total Politik dalam bentuk dialog bersama para mahasiswa di kampus UGM. Acara dialog sendiri berlangsung dengan baik, dimulai kurang lebih 45 menit sudah berjalan. Dan juga kedatangan saya menjelaskan tentang apa yang menjadi sikap Pak Prabowo terhadap setiap kritik dan bagaimana saya menghargai tradisi perbedaan pendapat. Karena pantangan bagi saya dan kami semua untuk tidak mendialogkan perbedaan. Bagi kami perbedaan bukan untuk memperuncing, tapi untuk saling dipertemukan sehingga bisa mendapatkan solusi. Tentu saja yang hadir
mahasiswa-mahasiswa ratusan yang sudah hadir di situ sudah antusias menunggu momentum ada tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab itu terjadi, saat saya menjelaskan bahwa sikap Pak Prabowo terhadap setiap kritik adalah tidak boleh ada pembungkaman, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang membahayakan, dan tidak boleh ada tindakan-tindakan di luar prosedur yang bisa mencelakai, membahayakan para pengkritik. Tiba-tiba dari arah belakang ruangan muncullah beberapa puluh mahasiswa yang langsung membawa toa dan merengsek ke dalam panggung kami dan mengepung kami dari berbagai arah. Intinya adalah mereka meminta kami keluar dari ruangan itu karena kami dianggap mengkhianati informasi, dianggap berbohong, mengeluarkan data-data yang salah, ya, tidak membela rakyat miskin, hidup berfoya-foya, ya, macam-macam lah tuduhannya, dan kemudian memberikan kata-kata kotor kepada kami dan pada Bapak Presiden, pada seluruh kabinet juga. Intinya kami harus keluar, kira-kira begitu teriakan-teriakannya. Kami tetap bertahan karena kami merasa bahwa kedatangan kami adalah, kalaupun pendapat kami tidak disetujui, silakan buktikan di mana kami berbohong, silakan dibuktikan di mana kami salah, tapi biarkan kami menjelaskan perspektif kami, juga para mahasiswa menjelaskan perspektif mereka, dan apa yang sebenarnya menjadi keberatan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka protes dan apa alasan-alasannya. Bukan sekedar kami baca, kami tonton dari berita-berita, tuntutan-tuntutan yang kami baca dari berita-berita saat demonstrasi, tapi juga dalam dialog langsung. Karena bagi kami penting untuk mendialogkan perbedaan, ya. Nah, tapi sayang ada sekelompok orang yang tidak menjadi saya rasa mereka tidak duduk di bagian yang memang sudah hadir, ya. Dan mereka yang hadir juga para demonstran juga, karena sebelum itu moderator bertanya siapa yang kemarin ikut demonstrasi. Banyak yang mengacung, artinya banyak juga demonstran yang hadir di situ, tapi mereka menunggu waktu yang tepat dalam tanya jawab untuk mengkritik dan kami, untuk mengecam kami, dan kami memang datang untuk itu dan kami diundang, ya. Kami diundang. Nah, karenanya tapi yang sekelompok yang datang merangsek itu memang tidak menginginkan dialog. Mereka menginginkan kami keluar, dan ada salah satu orang yang mengatakan karena dia tepat di depan saya, Pak Budiman, Anda harus keluar, temui mahasiswa, ikut kami revolusi, kira-kira begitu. Dan mereka mengatakan, Pak Budiman, Anda dulu idola saya, tapi Anda mengecewakan karena Anda mengkhianati rakyat miskin, Anda mengkhianati reformasi, hidup Anda berfoya-foya, kira-kira begitu, tidak berdaya miskin. Saya bilang, bisa buktikan tidak saya berfoya-foya? Apakah saya kemudian tidak berdaya rakyat miskin? Saya kira saya sama seperti dulu. Kira-kira begitu. Hanya saja memang saya ada di dalam pemerintahan dan tugas saya untuk itu. Tapi rupanya mereka tidak menerima penjelasan tersebut, sehingga kemudian mulai ada lempar-lemparan botol plastik, dan rupa-rupanya ada yang mau memukulkan sesuatu kepada saya lewat sebuah benda yang dibungkus kertas, tapi ajudan saya menghalangi dan akhirnya mengenai kepalanya. Menghadapi situasi seperti itu, pihak keamanan kampus, protokoler dari kementerian-kementerian kemudian menyeret saya untuk keluar dari ruangan itu dan membawa saya ke samping kiri panggung. Saat itu saya terpisah dari Pak Nusron Wahid dan Pak Daryono, yang kemudian saya baru tahu bahwa mereka ditarik ke pintu lain dari panggung, dan setelah itulah saya tidak sempat bertemu mereka lagi. Saya langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dilarikan keluar dari sana. Meskipun saya pada waktu itu masih ingin tetap bertahan, kami masih ingin tetap bertahan di sana karena panitiaan resmi tidak mengusir kami, panitiaan mengundang kami untuk tetap stay di situ. Jadi kalau bukan yang pengundang resmi mengusir kami tidak akan pergi, ya. Karena itu tanggung jawab kami untuk hadir ke acara tersebut. Dan apalagi sudah ada ratusan mahasiswa yang sudah menunggu, berdialog, berdebat dengan keras dengan kami, dan kami tunggu karena kami menghormati perbedaan pendapat. Tapi sayang ada sekelompok orang yang nampaknya tidak menginginkan dialog itu terjadi, tidak menginginkan pertemuan gagasan itu terjadi. Ada sekelompok orang yang ingin tetap merawat perbedaan pendapat dengan tajam. Ini yang kemudian kami sesalkan. Sementara kami ingin membawa tradisi baru, para demonstran berdialog dengan kami secara langsung. Karena memang juga di antara tuntutan para demonstran itu adalah ingin didengarkan, dan kami ingin mendengarkan.
Apa sebenarnya yang ditakutkan dari sebuah dialog? Kalau para narasumber itu dianggap salah, keliru, atau mewakili kebijakan yang tidak disetujui, bukankah forum terbuka adalah tempat terbaik untuk menguji, membantah, bahkan mempermalukan argumen mereka dengan data dan fakta? Justru ketika forumnya dibubarkan, bahkan sebelum diskusinya berlangsung, narasumbernya dipersekusi, maka sudah jelas yang kalian tolak itu bukan argumen narasumbernya, melainkan hak orang lain untuk berbicara. Mau didengar tapi tidak mau mendengar. Ini paradoks yang serius. Selama ini sebagian kalangan mahasiswa mengkritik pemerintah atas tuduhan anti kritik, membungkam kebebasan berpendapat, otoriter, tidak demokratis, tidak membuka ruang dialog. Tapi ketika kesempatan dialog itu datang, forumnya malah dibubarkan paksa. Kalian ini mahasiswa atau peranan kampus? Jika dialog dengan pihak yang berbeda pandangan saja kalian tidak mau memberikan ruang, lalu atas dasar apa kalian menuntut ruang dialog pada pihak lain? Dalam tradisi akademik, sebuah gagasan tidak pernah dikalahkan dengan teriakan, tekanan massa, atau pembubaran forum. Sebuah gagasan hanya bisa dikalahkan dengan argumen yang lebih kuat, data yang lebih akurat, dan logika yang lebih kokoh. Ketika cara-cara akademik ditinggalkan dan digantikan dengan upaya intimidasi, yang kalian pertontonkan itu bukan kekuatan intelektual, tapi ketidakmampuan kalian menghadapi perbedaan pendapat. Nggak layak kalian menyandang status mahasiswa. Padahal pejabat-pejabat yang hadir itu tidak datang dengan kekuasaan represif loh. Mereka datang untuk berbicara dan mendengar dalam sebuah forum yang terbuka. Mereka bisa ditanya, bisa diserang dengan kritik yang tajam, dipaksa menjawab kontradiksi kebijakan pemerintah, bahkan dipermalukan secara intelektual apabila argumentasinya lemah. Tapi kesempatan itu justru dibuang. Akibatnya, yang hilang bukan hak para narasumber, tapi kesempatan mahasiswa sendiri untuk menguji dan menantang mereka secara langsung. Sumpah, ini akan jadi presiden buruk di mata masyarakat. Kampus UGM, kampus yang punya nama besar di Republik ini, yang seharusnya menjadi simbol keterbukaan berpikir, justru terlihat tidak mampu mentoleransi kehadiran orang yang berbeda pandangan politik. Kalau setiap pembicara yang tidak disukai harus ditolak, harus diboikot, harus dibungkam, bahkan dipersekusi, maka UGM telah berubah dari arena pertukaran ide menjadi ruang gema yang hanya mengizinkan satu pandangan untuk didengar. Kalau begitu, ya agendakan saja si Tio itu tiap hari orasi tunggal di lapangan kampus. Kalau cuma seorang Tio yang kalian anggap layak untuk didengar, dianggap benar. Sumpah, sikap mahasiswa UGM tadi malam itu tidak pantas disebut perjuangan demokrasi, melainkan praktek yang menyerupai apa yang selama ini mereka tuduhkan kepada pemerintah, penolakan terhadap kebebasan berbicara. Dan ternyata merekalah pelakunya. Ingat, tidak ada cara yang lebih cepat untuk merusak tradisi intelektual selain meyakini bahwa suatu gagasan begitu berbahaya sehingga tidak boleh didengar sama sekali. Mahasiswa UGM telah merusak tradisi intelektual itu. Thank you. Sekelompok mahasiswa yang menggeruduk diskusi dari Total Politik bersama beberapa menteri menunjukkan sebarbar inilah mahasiswa yang dididik di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Di ruang diskusi yang demokratis, kemudian dibajak, datang mencaci maki, menghujat, mengujar kebencian. Kalian ribut-ribut bersuara, minta didengar suaranya. Dibukakan forum diskusi, bukannya datang. Bahkan kalian katanya menolak. Dan tidak cukup sampai di situ, kalian membajak forum tersebut. Terus apa mau kalian sebenarnya? Mau kalian, semua tuntutan kalian dipenuhi tanpa syarat, tanpa tahu penjelasan, etiskah begitu? Kalian itu bersuara atau menghakimi? Bahkan kalian menghakimi tanpa mau mendengar penjelasan orang lain. Egois! Sejak awal kalian yang menutup ruang diskusi. Dan kalian yang tidak demokratis. Lucunya, kalian minta pertanggungjawaban terhadap penggusuran lahan di Merauke. Tapi begitu menteri mengajak kalian datang langsung untuk melihat faktanya di sana, kalian menolak dengan alasan kalian tidak nonton pesta babi. Maksud lu apa? Lu lebih percaya kamera yang bisa pilih sudut pandang daripada kalian datang untuk lihat langsung kebenarannya? Please yang waras. Dan saya sampaikan pada jajaran pemerintahan, terutama Nusron Wahid yang menjawab diskusi tersebut. Untuk menghadapi orang-orang batu kayak gini, kalian nggak bisa bawa mereka ke sana. Percuma.
Kenapa kalian tidak membuat satu bukti visual yang bisa diakses oleh siapapun? Untuk menjawab framing-framing itu, kirim saja tim media kalian ke sana untuk membuktikan. Ya, walaupun nanti akan ada resiko dibilang masyarakat di sana diintimidasi untuk dimintai keterangan. Ya, apapun resikonya. Acara diskusi soal Pancasila di UGM kemarin kok malah berubah jadi wahana emosi. Katanya memperjuangkan demokrasi. Tapi kok malah jadi begini teman-teman. Ini jelas-jelas sikap anti demokrasi. Kelakuan di acara Kopdar kemarin nunjukin sikap anti intelektualisme. Mahasiswa yang harusnya jadi kaum terpelajar malah anti dialog, anti diskusi, dan gak siap beda pendapat dengan apa yang mereka hadapi. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam teman-teman, ini sebenarnya bukan kejadian spontan. Ini kelihatan kayak ada sebuah masalah sistemik dan kegagalan struktural di dalam kampus itu sendiri. Kerusakan pola pikir kayak gini kan udah dicontohin duluan sama Tio. Dan anehnya seolah ada pembiaran dari pihak kampus. Harusnya Pak Rektor sama dosen-dosen UGM berani ngambil tanggung jawab atas kerusakan moral yang lagi kejadian di rumahnya sendiri. Coba kita pikir lebih matang lagi. Kalau cara nyampein aspirasinya terus-terusan kasar dan barbar kayak gini, kita patut nanya dong, sebenarnya arah gerakan mahasiswa ini mau dibawa kemana dan buat kepentingan siapa? Kelihatan banget sekarang ada pergeseran tujuan. Gerakan yang dulu ngeritik nyari solusi, sekarang malah sengaja bikin masalah cuma buat mancing kekacauan. Apa yang mereka lakuin kemarin itu benar-benar bukti ketumpulan nalar teman-teman. Mereka nggak mampu berdiskusi secara sehat, padahal kelakuan barbar itu kan justru bertolak belakang sama nilai demokrasi yang selama ini kita junjung. Mereka teriak-teriak dan jelas mencoreng status mahasiswa yang harusnya beradab dan intelektual. Pada akhirnya, intelektualisasi sejati itu bukan soal seberapa keras kita bisa melawan, tapi seberapa tenang kita bisa mengendalikan emosi dan argumen tanpa perlu merendahkan.